aku pribadi malah melihat justru Mas Miftah itu lagi disayang sama Gusti Allah tenanan nih. Ben gak kebelasuk terus. Enggak kebelasuk terus. Iya. Ben gak kebelasuk terus. Dan itu mahal loh. Terus ada jamaah yang ngomong sarkem gitu, sarkem matamu. Nah itu biasanya gitu. Dan nggak jelas siapa orangnya kan. Ya kalau tipologinya Mas Miftah sendiri ya memang kayak gitu sebenarnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah kan. Bicara dengan baik, bahkan ketika debat wajadilhum ya ahsan. Berdebat pun yang memancing emosi kan harus ahsan, baik kan begitu. Itu gimana kira-kira menurut Mas Miftah ini salah gitu. DE besar di sekitar Jogja. Jogja. Lalu mencoba gaya Jawa Timuran. Nah, tapi kayaknya kurang piknik deh. Jadi sudah pada tahu belum gitu program persisnya Pak Prabowo ke depan itu seperti apa gitu. Wah, jangankan program ngafalin menterinya aja susah. Banyak banget. jadi Terus sekarang mencoba image moderat ya? Ya itu dia. Ya karena kan memang mayoritasnya Sunni kan. Mayoritas Sunni. Dan sekarang dia mengatakan akan melindungi orang-orang minoritas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Wah. Teh, Cak. Wih, kok masih banyak ini? Iya, banyak, Cak. Yo ditol goblok. Gak disunggi. Jaminannya saya dapat umrah, Cak. Nanti, Cak. Enggak, itu disunggi baru boleh kamu begitu. tumben-tumbenan nyuguhin kita minuman pakai model es teh begitu. Ya, ini, Cak, biar dikasih paket umroh sama Cak Islah. Oh, mau ikutan viral. Mau ikut? Jangan, Cak. Kalau yang kayak gitu, Cak. Yang penting ada uangnya aja, nggak apa-apa. Oh, gitu. Kalau gitu namamu ganti aja, jangan Rusdi, jadi Sun Rusdi. Ini tumben-tumbenan biasanya pakai ini cangkir yang muk ini itu. muk itu kok tiba-tiba begini? Apa karena kemarin karena viral itu kamu terus mau ikut-ikutan? Iya, biar viewernya juga tinggi ya, Cak. Oh, gitu. Ini sekarang es teh ini sakral sekali. Sakral ya? Ya, bisa menggugurkan pejabat istana. Wih. Jadi ada orang mundur gara-gara es teh. Ya, itu dia. Iya. Pangkat ini, pangkat. Dilanjut, Cak. Saya ke Loh, belakang dulu. katanya kamu mau minta hadiah umroh tadi Gimana, ke Cak? Islam. Ya, saya maki dulu nanti. Jadi digoblok-goblokin dulu. Ya, harus. Baru dapat umroh. Harus. Iya. Siap, Cak. Itu kok masih ada satu? Jatah saya. Oh, jatah kamu. Oh, ya itu takdirmu. Iya, takdir. Itu betul-betul takdir namanya. Iya. Siap. Tapi kok nggak taruh di kepalamu? Tadi jatuh, Cak. Saya takut jatuh kedua kalinya. Iya. Jadinya harus ganti nih. Ya sudah sekarang karena ini ada tamu, ini ada Pak Zaim Ukhrawi, Kiai Zaim Ukhrawi. Siapa, Kiai? Ada sohib kita nih yang selalu Islam. mampir di warung kita nih, warung Islam. sate demokrasi ini. Nggak pakai Gus. nggak Siap, pakai Gus. Selalu Namanya Islah Bahrawi. Aslinya Gus loh. Aslinya Gus. Enggak. Ampun, saya jangan panggil saya Gus. Karena saya tahu beliau ini bapaknya Kiai. Jadi bukan, tapi nggak kalau di Madura bukan Gus, Lora. Enggak juga, jangan Enggak panggil juga. saya. Iya. Saya nyemaknya di belakang aja. Nah, kamu sekarang bakar sate. Siap. Jangan sampai gosong. Siap. Jangan sampai ini kamu jadikan kecap. Nah, bahaya itu satenya jadi dingin. Aman, Cak. Ya kan? Aman. Ini mumpung ada Kiai Zaim, ada Mas Islah Bahrawi. Siap. Di Sate Demokrasi, sajian tentang demokrasi. Mas Islah, ini loh kemarin. Yang sampean ceritakan tadi itu. Iya. Ada orang, ada ustadz, ya kan, di Magelang itu sedang pengajian, tiba-tiba ada orang menjual es teh, Pak Sun Haji kan. Bukannya es tehnya dibeli, jual sana. Udah laris belum? Belum. Jual sana. Kalau nggak payu, takdir. Pakai bahasa-bahasa goblok. Nah ini sebetulnya kalau menurut Mas Islah, fenomena apa ini sebetulnya? Ya, saya begini ya, kalau bicara tentang Mas Miftah ini, saya menghindari kata Gus sekarang kepada siapa. setuju. Iya. Kita panggil Mas. Atas nama Gus-Gus yang baik-baik. Biar tidak tercemari berarti Iya, yang lainnya. Jadi saya kenal baik. Saya sering nonton ceramahnya, bahkan sepanggung pernah. Saya sepanggung pernah. Memang karakter dan tipologinya seperti ini. Sangat vulgar, sarkastik gitu ya. Tapi biasanya
Mas Miftah ini sering menggunakan kata-kata vulgar itu antah berantah gitu. Iya. Tidak tertuju kepada 1-2 orang. Nah, ini masalahnya yang kemarin Jadi di Magelang dia utarakan ke jamaah. Jamaah, Ya, misalnya ya. gini, ada lagi ceramah, terus ada jamaah yang ngomong sarkem gitu, sarkem matamu. Nah, itu biasanya gitu. Dan nggak jelas siapa orangnya kan. Nah, ini ke tukang ST. Nah, ini kan jadi well defined gitu. Targetnya head to head nih jadinya. Nah, ini yang mungkin yang menarik oleh netizen ini. Pak Kiai Zaim. Akhirnya ya seperti yang kita ketahui ya buntutnya kayak kemarin. Ya, memunculkan polemik akhirnya. Ya kalau tipologinya Mas Miftah sendiri ya memang kayak gitu sebenarnya. Memang tipologi orangnya begitu ya? Iya, ceramahnya ya kayak gitu. Iya. Ya memang belakangan ini kan ketika dakwah-dakwah ini berubah menjadi satu guliran-guliran industri ya. Itu memang kadang-kadang ya akhirnya lebih kepada slapstick gitu ya, kepada Slap punch ya akhirnya menjadi vulgar, akhirnya menjadi cenderung kepada ujaran-ujaran verbal seksual demi lucu kan. Iya. Nah, ini yang memang ilmunya kadang-kadang kadarnya sedikit gitu. Saya ini fenomena baru sebenarnya. Ah, gimana Mas Zaim? Gimana Mas Zaim? Ini kan Kiai Zaim. Iki podo nggak fair ya, para gus-gus atau nyebutnya kiai. Jadi ini sebenarnya fenomena setelah dunia digital itu begitu meledak. Lalu ditambah dengan medsos. Nah, pada titik ini akhirnya yang terpenting itu populer. Penting bedo, penting kenceng, penting berani gitu. Lalu menyisihkan apa yang dulu dibilang sebagai satu konten beneran, ilmu substansi. Jadi wis gak payu saya gitu Tutulan ilmu. Kecuali Gus Bahak yang memang ilmunya super tinggi gitu ya. Jadi sekarang jualan nyeleneh. Jualan nyeleneh. Ini fenomena baru, kurang lebih kan baru 10-an tahun terakhir lah. Iya. Dan di masa inilah kemudian tumbuh gitu. Ya tokoh-tokoh kayak Mas Miftah tadi. Nah, jadi bukan Gus ya Mas ya. Itu kurang lebih itu. Jadi barang anyar ini. Tapi kan fenomena begini kan nggak bisa dibiarkan toh, Kiai Zaim. Iya kan? Kalau seperti ini kan Kiai Zaim itu sekarang yang penting nyeleneh agar viral dan lain sebagainya, berarti yang pakem bisa hilang dong. Wis hilang. Malah. Wis hilang malah sekarang, ya kan? Praktis hilang lah, praktis ketutup. Yang pakem hilang. Padahal kalau menurut Mas Islah ini ketika di pesantren, beliau kan selalu diajarin ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah kan? Bicara dengan baik, bahkan ketika debat wajadilhum ya ahsan. Berdebat pun yang memancing emosi kan harus ahsan, baik kan begitu. Itu gimana kira-kira menurut sampean itu? Ya sama sih. Sebentar. Sing kiai iki kan. Ketok ya. Aku santri Mas, aku santri. Sing kiai. Sorry. Terus. Aku memang kiai dari Boyolali. Madura pula. Tapi memang ya fenomena yang terjadi itu belakangan ini memang pada akhirnya ya sekali lagi ya soal industri itu tadi. Sekarang itu kan para penceramah itu lebih mengedepankan gimana caranya tampil jenaka itu Pak Kiai Zaim. Jadi pada akhirnya substansi keilmuan agamanya itu jadi mengecil gitu. Jadi proses-proses tahlili, analisis yang disampaikan itu sekarang itu nggak laku, orang malah tidur. Nah, gimana caranya supaya orang itu bisa nonton? Akhirnya dia seperti stand up comedy memang. Nah, ini yang laku nih. Dan kalau udah laku, tarifnya tinggi. Ini pada akhirnya kembali kepada persoalan tarif gitu. Nah, ini saya tidak menuduh siapa-siapa, tapi pada akhirnya memang ya kembali kepada persoalan-persoalan industrialisasi di dalam dunia dakwah ini kan memang bukan hanya terjadi di sini. Itu juga terjadi. Dan ketika dia beririsan dengan kepentingan-kepentingan pragmatis politik, pada akhirnya dia ini menjadi tunggangan-tunggangan politik. Nah, celakanya seperti Mas Miftah ini, dia menjadi seorang pejabat publik, utusan khusus presiden. Makin kenceng hantamannya ketika terjadi offside seperti ini. Begini, kita ini kan dari kecil sering lah mendengarkan ceramahnya Kiai kan. Ya ada yang serius, ada yang keras model Kiai Sukron. Tapi juga ada Kiai itu yang lucu. Ya kan memang, karena memang itu metode kan. Kayak gitu kan. Tetapi kan tidak melontarkan kata-kata kotor, menggoblok-goblokin orang. Apalagi orang penjual es teh seperti ini kan. Nah gitu, itu kira-kira kalau menurut
Mas Zaim atau ini sekedar gimmick atau apa gitu? Ya Zaim. Sing pasti, sing iso lucu itu cuman 2. Ah. Gaya Surabaya Meduroan atau gaya Jogja. Gitu ya. Gaya Jogja. Nah, Mas Miftah ini salah. Gitu. DE besar di sekitar Jogja. Jogja. Lalu mencoba gaya Jawa Timuran. Nah, tapi kayaknya kurang piknik deh. Jadi kurang Perlu diajak piknik berarti. Kurang tugas sering Panjenengan itu. Kurang sering di Madura. Iya. Kalau di Madura, Surabaya itu kan biasa. Kita ngomong lepas, keras, lucu, gitu. Tapi nggak nyakitin. Nah, itu nggak nyakitin. Nah, jadi contoh aja lah, ini yang paling sering kita dengar, kayak dulu ada tukang becak, lalu cuman Cak antar ke Jembatan Merah gitu kan, istilahnya kan seperti itu. Nah, berapa gitu? 50.000. Cek larangnya Cak, gitu, terlalu mahal ini kan. Oh enggak pas, nah. Lalu kan cedek, ketok, kelihatan gitu kan. Lalu tukang becaknya kan ngomong, lah bulan juga ketok. Bulan juga kelihatan. Iya. Banyak jok-jok yang biasa di sana, tetapi kan nggak nyerang orang, tidak nyerang orang, tidak menjelek-jelekan, memaki gitu ya. Ini yang kayaknya budaya spontan, lucu itu kalau di Jawa Timuran biasa. Nah, Mas Miftah itu perlu dijak piknik sering-sering ke Jawa Timur, ke Surabaya. Nah, iya kan ini kan sebetulnya bukan kejadian pertama gitu ya. Wah. Suruh bakar, ini kayaknya sukses bakar satenya ini kan? Sukses, satenya bagus. Tapi sate dan es teh. Tapi untungnya yang digoblok-goblokin itu pedagang es teh. Kalau pedagang sate Madura kayaknya keluar celurit. Hampir pasti. Pasti disimpan. Sebentar. Kok tiba-tiba pakai kacamata itu ada apa? Mau niru? Sakit. Kirain mau niru Gus Miftah, Mas Miftah. Sakit mata aslinya. Kalau mau niru pakai kacamata hitam. Makanya ini ke bawah. Saya pinjam ini min tinggi banget. Iya. Nah ini Mas Islah. Ya. Kiai Islah. Wih. Monggo. Cukup Pak Kiai Zaim loh. Ini kan bukan kejadian yang pertama kasus dengan Pak Sun Haji ini. Sebelumnya ada cerita juga Yati Pesek yang kena kan. Untung Mbak sampean niku elek. Nek ayu dadi lonte. Gitu kan. Ya. Ini sekedar gaya atau menjadi karakter sesungguhnya gitu. Nah, kan sampean itu kan pernah satu panggung, pasti paham lah. Iya, saya kira memang ini adalah bagian dari karakter seorang penceramah yang untuk berusaha menjaga segmentasi. Karena memang ini mohon maaf ya, mungkin Gus Miftah sendiri, Mas Miftah lah. Saya nggak usah panggil Gus lah. Mas Miftah ini kan pernah ceramah di Istana Negara juga. Tapi dengan konten yang kurang lebih sama. Artinya segmennya dia ini memang menengah ke bawah lah gitu ya. Kalau seperti Mas Miftah ini ditampilkan di kajian-kajian akademik misalnya, atau seperti guest lecture atau seperti public lecture gitu, kuliah umum atau studium general gitu, mungkin kurang kena. Karena memang literatur yang dia kuasai, ini saya bukan mengecilkan Mas Miftah ya. Tapi memang segmentasi dia itu ya di situ. Nah, ujaran-ujaran yang seperti kepada Mbak Yati Pesek itu kan sebenarnya terjadi tahun lalu, dan ketika itu tidak ada reaksi apapun dari publik. Nah, sekarang kan Yati Pesek memendam sendiri. Nah, ini yang kemudian muncul berlapis-lapis gitu ya. Ya karena memang ini tipologinya Mas Miftah. Tapi yang ingin saya katakan gini Pak Kiai Zaim, Mas Miftah ini sendiri sebenarnya substansinya bagus. Dia ingin membangun toleransi, membangun patriotisme, Pancasila, NKRI dan seterusnya. Dalam konteks itu sudah udah pas gitu. Substansinya udah pas. Cuma kadang-kadang ya cara berkomunikasi secara interaktif dengan penonton itulah yang kadang-kadang menjadi blunder. Semua penceramah pernah mengalami offside, keselip lidah itu. Saya juga pernah mengalami itu meskipun tidak setenar Mas Miftah. Kalau saya setenar Mas Miftah mungkin saya juga udah dihujat gitu. Tapi saya memang langsung minta maaf karena memang waktu itu saya sempat mengeluarkan ujaran kurang nyaman ke salah satu pesantren di Jawa Timur dan saya langsung meminta maaf. Iya, saya tahu juga itu, tapi tidak usah kita bahas lah ya. Saya tahu juga. Nah, persoalan hari ini kan akhirnya dihubung-hubungkan dengan moral sama. Nah, begini, kalau kasusnya ente
yang di Jawa Timur itu kan lebih pada persoalan bagaimana memahami substansi. Iya. Iya kan? Keselipnya kan itu. Karena saya tahu persis. Iya. Ya kan, saya tahu persis. Kalau yang Mas Miftah ini, itu bukan substansi. Dia memojokkan orang. Iya. Itu kan. Yang mestinya orang ini saya bandingkan nanti ya dengan, ada penceramah di Surabaya itu namanya Ning Laila. Iya. Ya kan? Ning Laila itu, saya nggak tahu kejadiannya kapan, tapi ini kemudian jadi viral atau diviralkan sekarang gitu karena ada momentumnya yang pas. Dia panggil tuh tukang ST, piro sampean ST, Ciro paling mau 15, 15 piro, 150. Lu siji piro cak? 5.000. Lu ya 5.000 nggak 150 itu 5 cak. Gitu artinya dia beli kan 75.000, udah sampean bagi-bagi ya gitu. Artinya ini dirangkul. Fenomena orang menjual es teh di pengajian itu kan akhir-akhir ini kan lumrah. Ya. Bahkan bukan hanya pengajian, kampanye. Kampanye itu orang jual es itu berhadapan sendiri. Memang dia berharap ini dibeli. Kan gitu. Nah, Mas Miftah ini apa punya pengalaman tersendiri dengan penjual es teh, ya kan? Yang kemudian emosinya ketika melihat penjual es teh itu lalu dia meledak. Dan dianggap penjual es teh ini modus gitu. Modus, supaya gitu. diborong oleh penceramahnya. Kan? Kalau itu memang betul modus itu, betul modus. Tetapi kan tidak perlu diperlakukan seperti itu. Lah itu kalau Mas Zaim melihatnya gimana sesungguhnya? Ini problemnya tak pikir karena dia kecepatan naik dia. Oh. Jadi sekali lagi kan fenomena tidak kayak Kiai Islah dari bawah. Lama tenornya baru sekarang. Enggak tenar juga. Enggak tenar juga. Karena saya kenal udah lama. jadi problem kecepatan. Nah, ketika kita kecepatan gitu, itu pondasi kita nggak kokoh. Aku ngalami pribadi, diri saya sendiri. Konteksnya beda gitu. Kecepatanku dalam hal karir. Jadi ketika aku muda, umur 25 tahun, gitu, umur 25 tahun aku udah mimpin Biro Tempo se-Indonesia bagian timur. Dan pasukanku gitu, itu mengerikan timku gitu. Seperti kayak Cak Anam, Cak Duki, gitu. Iya. Aku lebih muda gitu, aku mimpin mereka semua gitu. Jadi pada titik tertentu, katanya karirku bagus ya. Karir bagus, tapi pada titik tertentu aku merasa pondasiku nggak kuat. Begitu itu goyang. Sama dengan Mas Miftah ini. Ketika dia sudah berada di jalur agama, gitu, tentu pelan-pelan kudu noto, gitu. Kudu noto ilmune ya. Kudu noto ilmune kapan ditingkatkan. Nah, ketika basicnya ini durung cukup kuat, tiba-tiba sudah menjadi tokoh nasional. Jadi nggak sempet meneh. Terus terlalu banyak undangan, terlalu banyak harus tampil. Gini loh Kiai Zaim, tidak sempat menengok ke belakang. Dan nggak sempat nonton pondasinya. Nah, ketika masih pendek, pertumbuhannya masih pendek, pondasi yang lemah nggak apa-apa. Tapi ketika ini sudah tinggi, bangunan tinggi, pondasinya keropos, ya goyang. Yang masalah itu kan kemudian dibanding-bandingkan, ya kan? Ini ada gaya Gusmus, ya kan? Enak ceramahnya, gaya Pak Nasaruddin Umar, sejuk merangkul. Ada gayanya Zainuddin Emset, ya kan? Intonasinya tinggi datar, tinggi itu di atas tapi datar, gitu kan? Ada juga gayanya Gus Ikdam, misalnya gitu kan? Nah, yang gayanya Gus Miftah itu gaya apa sesungguhnya? Atau itu yang dinamakan verbal agresif mungkin, Mas Kiai Zaim? Mungkin ya. Jadi, apalagi saat ini kan sekali lagi publik membutuhkan sesuatu yang cetar ya. Sesuatu yang langsung bombastis, sesuatu itu, dan dia dengan segala atributnya memenuhi syarat untuk itu gitu kan. Nah, kalau bandingannya yang tadi, para penceramah tadi kan memang semua berada di jalur itu gitu. Belajar murni di jalur tablik yang keilmuan, itu hanya soal gaya. Kalau ini lebih dari itu kan. Iya. Nah, sekarang sampean ini kan tenar juga. Mana mungkin tenar kalau nggak nerima honor. Yang tenar-tenar itu yang nerima honor dan ada tarifnya. Sampean kan tenar juga. Nah, fenomena Mas Miftah ini, kita sepakat nggak manggil Gus sama dia berarti ya? Manggil Mas aja ya? Ya Mas Miftah kalau Mas aja lah ya, kita manggil Mas. Istri saya kan lebih egaliter itu. Ya kan? Fenomena Mas Miftah ini kan diikuti oleh pembelaan followernya. Ya kan? Membela followernya kan gitu. Nah, apakah yang seperti ini, ya kan,
lalu ditiru oleh orang lain ya untuk melakukan hal yang sama seperti Mas Zaim katakan tadi kan. Ya Zaim katakan tadi bahwa ya sudah saya harus begini ini biar follower saya banyak. Dan pembelaan followernya itu jadi tidak masuk akal. Nah, sampean kan tenar juga. Ya kan? Coba, kalau sampean melihat itu bagaimana? Memang gini, kalau saya melihatnya runut dari awal ya. Penceramah agama ini kan sebenarnya yang menjadi katarsisnya, menjadi tolok ukur dari publik itu kan akhirnya dihubungkan dengan moral. Nah, kan begitu kan? Ya. Nah, ini kan memang resiko menjadi seorang penceramah agama ketika dikaitkan dengan kelakuan, dengan moral, dengan akhlak. Maka semua publik akan melihat itu. Apalagi di era digital ini, kalau katanya George Orwell itu kan ini panoptikon nih. Ya. Semua mata melihat itu. Ya. Dan apalagi urusan penceramah agama. Maka dia akan diplototin terus. Yang terjadi di Mas Miftah ini kan publik kemudian memelototi kesalahan-kesalahannya. Kalau kehebatannya, kebenarannya itu sudah nggak dibahas sama orang. Nah, ini yang terjadi ketika moral sudah menjadi ukuran dan moral itu offside. Meskipun hanya memaki-maki, bukan hanya ya, memaki-maki tukang es teh. Nah, ini kemudian memancing persepsi publik dan respon publik yang luar biasa. Soalnya kan ada yang bilang, wah, Pak Mas Miftah ini wali. Gara-gara Sun Haji digoblok-goblokin oleh dia, banyak tawaran kan, umroh sekian, kasih duit sekian ratus juta, ada yang bantu, bahkan terakhir itu dia dibantu gerobak itu kan, es teh apa, Sun Haji kalau nggak salah itu kan, kayak gitu. Nah, lalu entah siapa yang bilang ini apa followernya Miftah atau siapa gitu ya, apa diehatnya bilang, wah Miftah itu wali, ya kan seperti itu. Padahal tak kira wali beneran ya, wali murid. Atau kata Kiai Hasyim wali-wali daya. Nggak, maksudnya gini, kalau ini wali, kan kalau kita di pesantren itu ada gium, la ya'riful wali ilal wali, ya kan? Tidak ada yang tahu seorang itu wali kecuali dia wali. Berarti yang followernya Gus Miftah itu lu yang wali semua. Itu gimana kira-kira kan? Itu kalau dari sisi komunikasi yang Mas Kiai Zaim amati, kayak apa itu kira-kira? Kalau zaman dulu ada orang mengatakan itu, saya percaya bahwa dia memang percaya betul bahwa ini wali. Tapi kalau sekarang ini juga bagian dari tadi bahwa dia juga perlu diperhatikan gitu, perlu mendapatkan perhatian, dan karena itu harus membuat juga statement yang nyeleneh agar dia punya posisi. Karena sekarang yang terjadi ada lomba-lomba itu, dan inilah yang saya pahami gitu. Saya sedikit mencermati soal peradaban ya. Kalau saya bilang Indonesia ini baru di tahap awal peradaban modern. Ya. Jadi dan ketika pada awal modern ini justru formalitas modern yang paling rendah lah yang diadopsi. Nah, mereka soal substansi itu menjadi nggak ada harganya. Nah, ini yang menjadi persoalan dari bangsa ini, dan ini bukan ketika Mas Miftah seperti itu, sebenarnya ini bukan semata dia. Dia hanya representasi dari sebuah fenomena. Oke. Jadi kita nggak bisa menyalahkan Mas Miftah. Ya. Dan aku pribadi malah melihat justru Mas Miftah itu lagi disayang sama Gusti Allah tenanan nih. Ben gak kebelasuk terus. Gak kebelasuk terus. Iya. Ben gak kebelasuk terus. Dan itu mahal loh. Diingatkan. Dan itu mahal loh harganya. Iya. Mungkin diingatkan manusia nggak mempan, Tuhan turun tangan. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi sekali lagi ini problem dari modern awal. Nah, ketika modern awal itu biasanya juga meninggalkan sisi-sisi kearifan dari tradisional. Nah, kalau orang yang numpang tenar dengan memberikan bantuan, itu apa kalau menurut bentar? Ini kok nggak disuruh makan? Keburu dingin ya? Enggak. Udah datangnya dingin, makin dingin. Mas Islah ini karena sudah sering di sini, nggak usah ditawarin dulu, langsung makan dia. Tapi ada betulnya juga. Mari kita makan dulu. Di Jepang nggak ada, Pak. Kan mau ke Jepang ya? Tapi itu kalau malam hari begini makan sate sama es teh itu nggak cocok. Ini dari tadi kita mau nyentuh ini udah malam hari begini kan malam, Mas. Kita kan nanti jam 12 tutup lah. Ya kan? Kalau obrolan kita sampai jam 12 belum selesai, terpaksa saya tutup. Saya takut warung saya nanti
digerebek gitu karena ada batasan Tapi jamnya. ST ini yang bisa mengumrohkan Pak Sun Haji. Jadi yang wali itu bukan Mas Miftah. ST-nya. Bukan juga Pak Sun Haji. ST-nya yang wali. Iya. Ya. Kembali ke yang tadi itu Pak Kiai. Yang Pak Kiai numpang. Zaim. Iya gitu. Itu bisa dilihat sebagai fenomena numpang tenar atau bagaimana itu? Kalau aku melihat tidak ya. Enggak ya? Mayoritas dari mereka itu memang bersimpati. Mungkin ada 1-2 yang memanfaatkan. Ya. Jadi kalaupun numpang tenar atau mendapatkan tambahan ketenaran karena bersimpati, menurut saya baik. Nah, inilah yang kemudian rada hilang di zaman kita ini, soal simpati. Nah, walaupun sekarang simpatinya masih berbau keperluan untuk itu, tapi nggak apa-apa, ini harus ditumbuhkan terus. Ya. Ada reaksi sosial ketika ada orang yang kelihatan tertindas lah kurang lebih. Kurang lebih itu. Ini kan pada titik tertentu kan menjadi agak beda, tapi serupa dengan kasus guru yang di Konawe itu ya. Ya, Supriyani. Ya, Supriyani. Ya. Dan di kasus Konawe itu juga menarik juga kalau dihubungkan dengan fenomena Mas Miftah ini. Karena Bupati Konawe itu kan juga, ini tidak ngomong konteks agama ya, tinggal konteks di publik ya, pejabat publik yang dia kan memberikan pernyataan yang juga tidak enak, tidak bersimpati pada orang yang sedang terdalimi tanda kutip gitu. Dan kemudian orang juga mengatakan bahwa dia akhirnya juga menanggung harga atas tidak empatinya itu, karena 2 anaknya yang masing-masing maju di pilkada. Di pilkada, dua-duanya gagal. Gitu. Jadi, ini karena tadi tidak berempati. Karena tidak ada empati. Pada akhirnya penghukuman publik yang terjadi. Ya. Nah, ini kan moral ya. Tadi Mas Islah, Al-Mukarram Kiai Islah. Kalau ceramah dipanggil Al-Mukarram Kiai Islah. Lah, apa di? Saya tersinggung, Cak. Oh. Kok diomongin terus soal Atau jangan-jangan kamu banyak ngasih minuman gini biar cepat berangkat umroh. Itu maksudnya. Jangan, Cak. Jangan. Ini nggak cocok ini. Siap. Karena ini wali, kata Pak Islah tadi. Kata Pak Islah tadi itu wali. Cak Islah, es teh. Jangan. Udah cukup. Cukup. Percuma banyak minuman, nggak bisa ngerokok di sini. Pokoknya tiap episode saya bahas itu. Ini protes serius berarti ini. Ada exhaust tapi kok nggak dimanfaatkan. Iya. Nah, sekarang ayo sambil dinikmati. Kan ada masalah moral, ya kan, yang Mas Islah tadi bilang itu. Pak Miftah ini kan sesungguhnya karena bisa jadi dia betul viral begitu karena dia pejabat, ya kan? Iya. Nah, ini kalau tidak salah adalah kali ke-3 atau ke-4 pejabat di era pemerintahan Pak Prabowo itu keselip. Iya kan? Pertama Mas Yandri, kemudian ada Pak Pigai, lalu juga ada Pak Yusril kalau nggak salah. Nah, sekarang ini yang agak parah ini Mas Miftah ini kan begitu, ya kan? Nah, lalu kan orang bilang begini, orang yang ngobrol di sini nih dari kemarin nih di warung sate ini, Pak Kiai Zaim, moralitas pejabat kita tuh kok seperti itu sekarang, ya kan? Ada yang bilang seperti itu, kok seperti itu ya moral pejabat kita itu. Nah, kalau sampean melihat gimana tuh? Ya, enggak sih, kalau saya melihatnya ya namanya juga manusia ya. Dan memang kalau dilihat dari konfigurasi politik hari ini yang ditempatkan di pemerintahan di bawahnya Pak Prabowo ini kan proses 100 hari pertama ini kan trial and error pasti. Itu udah pasti. Dari semua kabinet di awal-awal pasti trial and error. Ada proses filtrasi yang nanti baik by nature secara alami atau secara birokrasi yang nanti akan tersaring tuh. Mana yang ternyata proper, mana yang tidak proper, itu nanti akan terjadi proses itu. Nah, mungkin ini adalah bagian dari filtrasi itu. Entah, ini kan sebenarnya by nature nih, secara alami seperti Mas Miftah ini kan juga bisa dikatakan alami ya, Pak Kiai Zaim. Jadi ini kan nanti akan terus terjadi dan nanti ya pada akhirnya keputusan ada di Pak Prabowo. Tapi saya dengar-dengar utusan khusus Presiden untuk toleransi ini sudah ada calon penggantinya kalau yang saya dengar. Karena Mas Miftah sudah mundur. Sudah mundur, meskipun utusan khusus Presiden ini sebenarnya nggak jelas juga kerjaannya apa. Ya kan?
seharusnya ya udah buang aja lah jabatan itu, nggak ada juga. Toh kementerian juga bisa memfollow up pekerjaan Kalau mereka. bahasanya anak pondok itu wujuduhu ka'adamihi. Iya kan? itu benar. Itu pas, Adanya seperti tidak adanya seperti itu kan. Iya, ya saya pikir ini adalah proses trial and error. Kalau soal moral, penceramah agama itu memang selalu berbanding lurus dengan kultus, gitu ya. Ketika ada penceramah agama yang sangat populer, itu ada follower-follower yang selalu membela dalam keadaan salah pun, itu dibela gitu. Itu pasti terjadi. Dan ya namanya juga dalam konteks agama ya, agama itu kan memiliki dogma. Akhirnya ya cenderung kultus itu sama seperti apa fenomena itu bukan hanya di sini. Di Afrika itu yang namanya penceramah agama itu selalu dianggap wali. Bisa di googling itu ada salah satu penceramah agama di Senegal itu. Dia masih tetap ngaku wali tapi doyannya itu datang ke tengah publik, muncul di sunroof mobilnya itu, sementara mobilnya ini Lexus. Wali kok kenal Lexus? Nah itu loh, itu ya kayak gini ini kan sebenarnya atau wali modern jangan-jangan. Pada akhirnya memang kecerdasan umat yang diperlukan, bahwa umat itu jangan terlalu menelan bulat-bulat apa yang sering diutarakan oleh penceramah agama kalau ternyata bertentangan dengan persoalan moral, dengan persoalan apa namanya ya secara objektif, pemikiran objektif, rasionalitas berpikir, ya mbok ya dianalisis ulang. Atau ini mungkin nih Kiai Saim, itu bagian dari fenomena post-truth itu mungkin ya? Nah ini post-truth, ini menarik sekali. Memang dengan tingkat masyarakat yang sekarang ada ini, Karena menarik saya mau makan sate. tingkat level masyarakat yang katanya IQ rata-ratanya berapa? Berapa ya kalau nggak salah, pokoknya di bawah lah. Di bawah 80, Di bawah 80, 70 sekian. 78-an. Jadi dengan seperti itu, maka post-truth menjadi berkembang. Jadi orang dengan mudah ketika mengkonekkan, menghubungkan fakta A, B, C, D dan kelihatannya nyambung, gitu, itu menganggap inilah suatu kebenaran. Padahal itu sama sekali tidak. Itu permukaan sekali. Nah, sama dengan pada titik tertentu. Aku kurang ngerti kasus Mas Miftah ya. Tapi tidak sedikit orang yang kemudian ketika orang punya atribut tertentu, lalu punya idiom tertentu, mengutip apa tertentu, lalu orang menyebutkan bahwa oh dia adalah ustadz, gitu kan? Nah, ini kan sebenarnya sebagian dari post-truth ya. Dan apa yang terjadi ini juga sejalan dengan demokrasi kita, gitu kan? Jadi ini harga demokrasi yang harus kita bayar, di mana ya demokrasi kita tidak pernah atau belum sampai ke demokrasi yang substansial. Sepakat. Jadi berhenti di formalitas demokrasi ini. Jadi kurang lebih kita menjadi bangsa mediocre lah. Iya, ini kan. Ya. Berhenti di persoalan kemasan. Kemasan. Gimana? Ya itu tadi menambahi aja. Ini betul-betul surface gitu, hanya permukaan aja. Ini kan kemudian jadi berkembang kemana-mana, ya kan? Dari kasusnya Mas Miftah ini, ya kan? Soal diksi. Kemarin itu rame juga soal diksi jelata. Iya kan? Rakyat jelata. Kenapa kok pakai rakyat jelata? Bukannya jelata itu hanya minyak jelantah. Jauh banget maksudnya. Minyak sisa. Minyak sisa. Kan jauh banget gitu loh. Untung sate nggak pakai minyak jelantah ya. Itu kan jauh banget antara jelantah dengan jelata. Ya kan? Mungkin orang Sumatera nggak mengenal jelantah. Ya kan? Orang Jawa mengenal. Tapi jelata ini kan bahasa. Nah itu ini fenomena apa juga sesungguhnya kok sampai ke sana gitu loh. Apakah ini substansial untuk disampaikan gitu kan ya, kaitannya dengan kasusnya Mas Miftah ini kalau menurut Pak Kiai Islah itu kan sebenarnya staf juru bicara kepresidenan ya. Ya. Saya kira kayak hal-hal yang seperti ini sebenarnya tidak substansial untuk gitu dibahas oleh publik. Maksudnya dicemooh gara-gara ngomong rakyat jelata. Rakyat jelata itu kan muncul di beberapa karya sastra itu untuk menggambarkan seorang rakyat biasa gitu. Ya saya kira nggak begitu signifikan lah, karena bagaimanapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia rakyat jelata itu ada maknanya gitu. Ada maknanya kan? Ya artinya
Kita lebih kepada fenomena. Kalau saya lebih tertarik untuk melihat fenomena ketika orang bisa menjadi tenar seperti Mas Miftah dan di satu sisi dia menjadi seorang pejabat publik, pejabat negara lah ya. Itu kan memang dia memiliki dua beban. Menjadi seorang terkenal saja susahnya minta ampun. Ditambah dengan jabatan sebagai pejabat publik utusan khusus presiden. Ini kan bebannya semakin luar biasa. Ya tapi kan mestinya dia kan sadar dong. Ya itu dia kata Al Pacino begini. Kata Al Pacino nih. Kata Al Pacino. Al Pacino itu pernah menulis di bukunya itu ada buku biografinya dia, judulnya The Bonnie Rice apa gitu. Saya lupa lah. Terus dia bilang menjadi orang terkenal itu sebenarnya adalah situasi terburuk yang dialami manusia. Ketika semua orang itu mengiyakan apa yang kita omongkan, meskipun omongannya itu kasar, slapstick, dan menyakitkan, orang itu nunduk saja terhadap kata-kata kita. Nah, situasi seperti inilah yang semakin menjerumuskan orang itu untuk semakin jumawa. Saya ingat kejadian yang agak beda, tapi bisa menjadi pelajaran juga. Kasus Hakim. Ya. Jadi, menarik. Hakim pada satu tahun 2000 beliau mulai muncul. Dan tiba-tiba dengan sangat cepat meningkat dengan sangat cepat. Nah, pada titik tertentu ada sebuah kesadaran gitu. Hakim mengatakan bahwa ini kayaknya saya perlu hiatus selama setahun, jadi ambil jeda dari setahun untuk kemudian ngaji kembali, merenung kembali untuk menata itu. Nah, dan saya yang mendengar itu katanya ini luar biasa. Karena kalau ini terjadi, ada istilah kurva sigmoid itu kan. Ini sudah hampir sampai puncak dan beliau sadar perlu ngerem untuk bisa membangun kurva S yang baru, second S curve gitu kan, kurang lebih itu. Nah, tetapi gitu, undangan begitu banyak, orang banyak begitu rupa gitu ya, itu yang kemudian gitu menghilangkan kesadaran itu tiba-tiba larut kembali sampai kemudian berada di puncaknya dan kemudian beliau melakukan langkah yang bertolak belakang dengan apa yang biasa dikatakan. Nah, jadi sekali lagi bahayanya dari juga kita siapapun siapapun. Jadi kita ketika kita naik gitu ya, kalau nggak pelan-pelan, oke, berhenti sejenak. Itu bahayanya seperti itu dalam kasus. Jadi bukan soal sadar dimainkan lebih tinggi atau enggak. Begitu ya. Artinya bahwa orang itu harus introspeksi gitu ya. Betul. Introspeksi. Betul. Ya kan? Bahwa ketika dia berada pada posisi ini, dia harus merefleksikan diri dulu sebelum melangkah lagi. Ya. Begitu kira-kira. Ya. Nah, kalau istilah kan juga terkenal. Gimana kalau misalnya sampean gimana? Apa juga melakukan seperti itu gitu loh? Saya terus terang begini, saya dari sejak awal saya selalu menolak penggunaan titel Gus, apalagi Kiai itu saya nggak pernah. Karena saya memang di setiap materi yang saya sampaikan, saya tidak pernah menjadikan diri saya ustadz. Saya jarang menyitir hadis, saya jarang menyitir ayat, tapi semua saya kemas dalam kalimat-kalimat yang multi segmented. Itu cara saya tuh. Supaya materi saya itu bisa diterima bukan hanya oleh orang Islam, tapi juga oleh orang beragama lain. Karena materi saya kan selalu dalam layak untuk dijadikan utusan khusus. Gak ada potongan. Nanti Kiai Zaim, pedagang sate se-Jabodetabek, saya mintain tanda tangan dukungan. Siap mendukung beliau. Siap menggalang ya. Siap menggalang ya. Saya galang itu untuk jadi utusan khusus. Ayo dong, lumayan gajinya. Karena kan beliau ini di luar urusan keagamaan tadi itu kan juga bergelut di bidang terorisme. Terorisme itu kan ada hubungannya dengan toleransi, Islam wasatiyah dan lain sebagainya. Cocok sebetulnya. Saya galang. Nanti siapkan kertas tanda tangan. Saya galang tukang yang sate. tanda tangan kasih bonus sate. Siap. Pokoknya sesuai perintah. Ya lanjut. Ya memang saya menghindari dari upaya kultus-kultus itu. Saya terus terang datang ke kantong-kantong masyarakat ya di pegunungan atau di pesisir atau di daerah-daerah terpencil itu. Satu ya memang
Saya setiap orang yang ngundang saya, Pak Kiai Zaim, syarat saya 2 saya bilang. Kalau mengundang saya, ini juga mungkin ditonton orang. Ya. 1, jadwal saya nggak bentrok. Yang kedua, saya nggak nerima honor. Nah, kalau saya nerima menarik ini. kalau saya nerima honor dari hasil memberikan ceramah itu, memberikan materi itu, saya rusak nanti. Amal saya nggak sampai akhirat, saya bilang. Amal saya sampai mall. Habis nerima amplop saya pasti belanja. Iya. Nah, itu yang selalu saya utarakan kemana-mana. Nah, sekali lagi di media podcast ini. Nah, saya menghindari ada resiliensi antara kepentingan saya pribadi dengan materi yang harus saya sampaikan kepada publik. Saya sering memberikan, ya nggak tahu lah, biar publik yang menilai. Banyak yang bilang, oh kalau Mas Islah yang ceramah, Cak Islah yang ceramah itu ngantuk. Ya gimana nggak ngantuk? Saya membawakan buku-buku Thomas Aquinas dan tidak lucu. Dan tidak lucu. Saya nggak bisa ngelucu kecuali bahasa Madura. Iya. Kalau bahasa Indonesia ya memang semuanya berdasarkan analisis keilmuan, apalagi bicara soal filsafat, bicara soal Ibnu Rushd, Imam Ghazali, itu saya memang nggak pernah bisa melucu betul gitu. Nah, ini kan dari obrolan ya, orang kan, ini kan sate memang kita jadikan ini loh Kiai Zaim, tempat ngobrol. Orang curhat, orang cerita apa saja yang dia temukan di luar, diobrolkan di sini. Nah, nanti kan setiap seminggu sekali itu saya undang Mas Islah, atau kadang kebetulan mampir sendiri, kali ini saya undang penjenengan. Itu kan jadi berbagai macam isu, berbagai macam masalah itu kadang-kadang numpek-blek di warung sate saya ini kan. Sajian tentang demokrasi ini, sate demokrasi saja. Terus tutulannya sate kapan itu? Loh, mereka datang kan bayar. Kalau nggak bayar nggak tak kasih sate. Kayak gitu. Nah, jadi dari obrolan-obrolan itu kan kemudian berkembang ini ke kabinetnya Pak Prabowo. Itu kan karena apapun Mas Miftah ini kan ya kabinetnya Pak Prabowo kan, utusan khusus presiden gitu. Lalu orang bilang, ini kok kesannya ingin tampil sendiri-sendiri ya gitu loh. Ada yang bilang begitu, ya namanya analisisnya orang kampung lah gitu kan, orang makan tanpa disertai dengan riset atau apa pastinya. Hanya obrolan celetukan di jalan gitu, tapi kan ditanyakan juga ke kita, ini kok kayaknya gimana sih Pak Prabowo ini kayak gitu, kok kabinetnya kayaknya nggak kompak, ingin tampil sendiri-sendiri, ingin cari, ya itu ingin viral sendiri-sendiri. Itu kalau Pak Kiai Zaim melihat gimana sebetulnya? Itu saya kira karena yang sebenarnya kan mereka semua sudah dikumpulkan oleh Pak Prabowo kan? Ah betul, yang di Magelang itu. Sebelumnya di Hambalang. Di Hambalang, persiapan. Ya. Kemudian di Magelang. Ya. Jadi hal yang tidak pernah dilakukan oleh presiden-presiden yang lain. Ya. Jadi sebenarnya mereka harus disiapkan, dibekali, tapi mungkin para kabinet ini semua terkagum-kagum dengan Pak Prabowo. Jadi pesannya yang nggak ketangkep malah. Iya. Jadi lucu ya. Pesannya nggak ketangkep. Jadi, sehingga apa yang terjadi sekarang ini tampak bahwa memang mereka belum membawa misi bersama, visi bersama. Ini apa? Nah, barangkali ini saatnya Pak Prabowo untuk duduk kembali dengan para kabinetnya itu dan kemudian menyampaikan kembali gitu. Ini pemerintahan ini akan kemana sih? Apa yang menjadi prioritas dan apa yang kemudian tidak perlu dan sebagainya. Ini yang perlu dikomunikasikan lebih. Karena sampai sekarang pun saya nggak tahu pelanggannya Cak Imam ini sudah pada tahu belum gitu program persisnya Pak Prabowo ke depan itu seperti apa gitu. Wah, jangankan program, ngafalin menterinya aja susah. Banyak banget. jadi memang programnya bernama Astacita cuma 8 ya kan, tapi kan susah juga itu kan. Jadi kita titip sama calon utusan khusus. Nanti bisa main beneran untuk menyampaikan. Kita siap galang tukang sate. Gak ada. Tapi memang saya melihat ya dari kabinet yang sekarang itu memang masih belum, proses penyamaan visinya itu masih belum terbangun sih. Artinya trajektori kepemimpinan Pak Prabowo ini mau kemana, ini masih belum terbangun sih menurut saya ya. Makanya akhirnya sibuk sendiri-sendiri. Mungkin karena basisnya itu dari basis akomodatif. Ya. Ini kan semuanya ini orang-orang yang berkeringat nih. Dianggap berkeringat ketika pilpres, maka semua harus ditampung.
supaya tidak ada kecemburuan dan sebagainya. Apapun kualitasnya itu kemudian ditampung masuk blek ke dalam satu bejana. Ya kalau toh kemudian ada yang tidak berkualitas dan sebagainya, ya itu kembali lagi ini trial and error memang. Atau nunggu 100 hari mungkin. Ya memang itu kan proses masa trial and error dimanapun di negara di dunia kalau ada presiden baru atau pemimpin baru ada proses trial and error itu memang masa 3 bulan itu atau 100 hari itu. Tunggu 100 hari dulu ya. Pasti nanti akan dibongkar, difiltrasi, diganti, dicopot, diganti, reshuffle. Artinya sekarang Pak Prabowo itu ingin melakukan seleksi alam dulu. Ya pastinya begitu, ya kan? Karena ini kan bukan berdasarkan meritokrasi kan. Semua susunan kabinet Wamen ini bukan meritokrasi, tapi karena ingin membayar keringatnya mereka. Ya mungkin karena kejadiannya baru ya. Kan baru kalau kita hitung gitu kan yang blunder-blunder itu kan baru ya 3 atau 4 lah seperti itu kan Pak dengan Mas Miftah ini kan gitu. Nah, ini kan ya masih mencari format karena kan kalau kabinet sebelumnya itu kan ada yang menteri sampai manjat pagar. Itu kan juga sama sebetulnya motivasinya. Bahkan ada yang masuk gorong-gorong. Kayak gitu kan. Kan sama sebetulnya kan mencari simpati publik. Coba deh jangan mancing-mancing deh. Iya kan? Kan begitu. Ini kan gimmick-gimmick kayak gitu kan. Gimmick-gimmick. Nah, mungkin Gus Miftah ini juga ada keinginan untuk bikin gimmick atau kan tapi kalau dilihat dari rekam jejak sebelumnya kayak kasus dengan Yati Pesek dan sebagainya saya kira bukan gimmick. Ini lebih pada karakter mungkin gitu ya. Gimana sebetulnya Mas Zaim? Ya, tadi apa yang memang ditampakkan di luar itu kan sebenarnya perwujudan di dalam. Jadi apa yang kemudian menjadi kecenderungan pribadi di dalam itu yang kemudian diomongkan di ini dan interaksinya selama ini beliau juga dengan kalangan itu gitu. Dan beliau sukses dengan kalangan dengan itu gitu. Maka untuk tiba-tiba dia harus menganalisis, mengutip Ibnu Rus, Al-Ghazali gitu. Kan menjadi bersaing sama beliau. menjadi nggak pas kan. Ini soal segmentasi berarti. Soal segmentasi. Jadi soal how to minimize the competitor. Dan itu natural, berjalan selama sih. Enggak segitunya juga. Jadi kalau istilah ini kita ajukan sebagai calon utusan khusus, ya sudah wajar, sudah tepat kan? Karena kan segmentasinya berbeda jadinya kan? Pak Prabowo, tolong jangan dengarkan. Iya. Menarik soal segmentasi itu menarik gitu kan. Jadi sehingga masing-masing orang kemudian mengambil segmennya masing-masing. Tapi segmen yang diambil Gus Miftah ini kan kalau kemudian selalu keluar kata-kata begitu kan kacau juga pada akhirnya kan? Iya. Ya apapun lah perasaan kita tuh terganggu kan? Ya kan di muka umum dibilangin goblok misalnya gitu. Sudah gitu penjual es teh yang rakyat jelantah tadi itu katanya kan rakyat biasa lagi betul-betul ingin dibeli sudah sana kalau enggak laku ya takdir goblok gitu kan misalnya gitu itu kan pasti tersinggung. Nah apakah memang boleh yang seperti itu mengambil segmentasi yang seperti itu? Saya kira enggak lah ya. Ini kan bukan soal boleh atau tidak. Kalau Fatsun bicara saja, ini kan sudah jelas nggak bisa. Jadi santun itu kan pelajaran yang dulu ditekankan betul di SD dari kelas 1 sampai kelas 3 ya. Bersikap ramah, bersikap santun. Itu tampaknya pendidikan kita juga tidak lagi menekankan itu. Sehingga ini menjadi produknya dan kemudian didorong oleh fenomena medsos gitu. Yang kemudian orang harus perlu tampil dengan caranya masing-masing. Nah ini yang kemudian menguat. Dan nyatanya dengan cara itu gitu, ternyata sukses. Nah itu dia. Ternyata sukses. Orang memilih peran-peran yang penting viral, yang penting dia sukses punya ketenaran kan begitu. Kalau istilah kan enggak, dia sebaliknya karena wali. Iya ada ajaran sesuai namanya Pak. Iya, selalu menebarkan. Kalau saya punya prinsip Mas Imam. Gimana? Saya punya prinsip ketika saya memberikan materi itu orang itu ketika keluar dari ruangan itu mendapatkan tambahan ilmu, bukan mengingat kita karena kita lucunya. Ya. Kalau orang itu hanya ingin mengingat kita karena lucunya, mending nonton Cak Lontong aja. Iya kan? Ya. Tapi ketika orang keluar dari ruangan atau keluar dari majelis itu, pulang ke rumah masing-masing itu, yang menjadi ekstraksi di dalam kepalanya itu adalah soal ilmu.
atau pesan-pesan bagaimana tentang agama dan peradaban dan seterusnya. Saya kira itu menurut saya jauh lebih bermanfaat ya kalau kita melihat ini kan bicara soal peradaban manusia tadi Kiai Zaim. Ini kan peradaban manusia ini kan nggak bisa diberhentikan dengan apapun. Ini berjalan dengan logikanya sendiri. Ya, maka kita harus bisa berselancar di atas peradaban manusia. Artinya apa yang disampaikan oleh Gus Miftah itu ya yang penting diingat sebagai lucunya gitu aja kira-kira gitu ya. Saya kira kan ini fenomena dari banyak penceramah hari ini, bukan hanya Mas Miftah ya. Banyak penceramah yang kemudian ya menurut saya menjadi tidak ada bedanya dengan komedian stand up itu, komika itu, cuma hanya ada sedikit religion flavor aja gitu. Hanya ada bumbu agama aja bedanya. Akhirnya kan kita juga ya apapun lah ya seperti yang Mas Islah katakan tadi, kita kan ingin mendidik masyarakat kita, karena kan fenomena ini kalau Pak Kiai Zaim tadi bilang hampir 10 tahun terakhir kan terjadi seperti ini kan, ya kan kita kan juga gerah juga ingin mengembalikan situasi ini pada posisi yang benar, pada relnya kan gitu kan. Nah sebagai calon utusan khusus ini interview beneran jadinya, interview beneran kan. Apa kira-kira pesan moral yang ingin disampaikan agar publik kita, masyarakat kita itu bisa memilah, Kiai, ya kan, bisa yang kayak gini ini ya nggak bener lah, misalnya seperti itu kan, biar tidak campur baur kayak gitu. Apa kira-kira kan sampean ini kan penceramah juga. Ya kalau saya gini ya, berharap satu ya, pertama ini ke Pak Prabowo, kalau memang nanti mau diganti Mas Miftah ini. Ganti dengan saya gitu? Enggak. Gantilah dengan sesuai dengan job desk-nya dalam hal toleransi ya. Hal toleransi ini penting karena buat negara ini menjadi perkat gitu. Jadi jangan sampai diganti oleh orang-orang yang intoleran gitu. Orang-orang yang radikal, ekstrim, apalagi punya resiliensi dengan gerakan-gerakan kekerasan atas nama agama. Jangan. Jadi yang super kanan itu jangan sampai ditempatkan di sini. Karena menurut saya Mas Miftah secara jabatan itu sudah benar sesuai dengan substansinya. Cuma ya sesuai dengan keahliannya. Dengan keahliannya dia kan ingin membangun toleransi dan sebagainya. Kemudian yang kedua Pak Prabowo saya nggak berminat. Saya nggak bakal jadi pejabat. Banyak figur yang sangat pas gitu ya. Yang ketiga, nah ini. Saya kira masyarakat mulai hari ini, mulai dengan kejadian ini, marilah ajarkan masyarakat itu dengan pemahaman agama yang benar. Bagaimana? Saya terus terang selalu menghindar. Ayo sholat, yang nggak sholat masuk neraka gitu. Ayo puasa gitu. Hindari ini, hindari itu. Saya tidak pernah masuk ke wilayah-wilayah seperti itu. Karena bagaimanapun orang akan melihat. Ketika kita itu tidak sanggup melakukan apa yang kita ucapkan, orang kemudian akan berbalik menuding, oh kamunya juga begitu. Gitu. Nah makanya saya selalu menghindar dari anjuran-anjuran yang sifatnya ubudiyah itu. Bukan berarti saya tidak taat beribadah, tidak. Tapi saya lebih menekankan kepada toleransi, kemanusiaan, kedamaian, cinta, dan sebagainya. Kalau saya selalu seperti itu. Saya tadi kalau soal sholat masuk neraka itu ingat ceritanya Ki Hasyim Musyadi almarhum. Waktu itu kan rame, ya kan? Ya rame pemberian stigma, kamu nggak sholat masuk neraka, nggak sholat, kamu kafir masuk, kopar kafir lah rame kan gitu kan? Kata Ki Hasyim, kamu tuh mengkafir-kafirkan orang. Kalau orang nggak sholat masuk neraka, memang kamu di surga sendirian, nggak kesepian. Oh surga seluas itu, oh kamu tempati sendirian, orang semuanya kafir katanya itu kan. Itu betul. Itu fenomena kafir-kafir itu loh, Pak Kiai. Betul. Iya kan? Nah gini Kiai, saya terus terang galau gitu, galaunya apa? Fenomena ini mungkin satu kejadian aja ya, yang Gus Miftah ini. Ini menjadi fenomena, tapi Gus Miftah ini kan kemudian menjadi sebuah, bisa jadi kalau saya katakan bisa jadi pemantik lah gitu kan. Nah, efeknya di bawah antara orang yang mendukung Gus Miftah, followernya yang cinta buta atau taklid buta mungkin juga seperti itu, dan orang yang kritis ingin mengembalikan pada jalurnya yang benar, substansi dakwah, cara berdakwah dan lain sebagainya, kan kemudian di bawah ini kan jadi berdebat sendiri, iya kan? Nah, perdebatan yang seperti ini, fenomena debat sendiri di bawah ini kan kalau memuncak kan pada akhirnya akan menjadi bentrok, iya kan?
Nah ini kan perlu dihimbau oleh kita Kiai Zaim. Gimana kalau Pak Kiai? Tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Saya malah melihat ini bagian dari pendewasaan masyarakat secara keseluruhan. Jadi pada titik tertentu ada bentrok tadi ya. Tetapi tidak akan kemudian melebar menjadi sesuatu yang negatif sekali. Dan saya percaya pada akhirnya setelah era 10 tahun kita semua lagi demam dengan medsos, kemudian kita juga masih terpana dengan hal-hal yang baru-baru. Ini pada akhirnya akan ada satu kedewasaan. Kedewasaan. Hanya saja memang tantangannya bagaimana mempercepat kedewasaan itu gitu. Jangan sampai kemudian kepanjangan lah. Kepanjangan ini. Nah, pendidikan sebenarnya menjadi salah satu kunci gitu. Yang selama ini sudah rada terabaikan itu soal pendidikan karakter ya. Nah, ini yang hilang. Ini yang hilang. Betul itu. Ini harus budi pekerti segala macam itu harus kembali di bukan Budi Kominfo kan? Udah jangan kepancing. Dia memang suka mancing ini. Budi Ari maksudnya. Jadi ini yang selama ini hilang. Jadi saya kira ini saatnya untuk kemudian ke sana dan kemudian juga sama-sama diingat bahwa gimmick dalam berceramah segala macam itu penting. Tetapi jangan kemudian menomorsatukan gimmick. Karena kalau ini dinomorsatukan gitu, itu nggak lama. Mungkin akan cepat melejitkan, tetapi durasinya nggak akan seperti Pak Islah. Karena dia sudah menjagain untuk tidak terjebak dalam. dalam. Jangan-jangan orang tertarik ngundang karena nggak pakai bayaran. Jadi jadwal saya selalu penuh karena nggak pakai honor. Ke tempat saya kapan? Aku antri mau ngundang. jadi kurang lebih begitu. Jadi mari pakai gimmick sewajarnya. Jangan sampai itu dinomorsatukan. Karena begitu dinomorsatukan, percayalah nggak akan lama. Akan kesandung. Karena trennya memang hanya sebentar kalau pagi trennya gini. sebentar. Jadi Gus Miftah ini bagian dari yang kesandung tadi itu ya? Iya. Hanya saja kan saya percaya bahwa beliau dengan latar belakangnya itu tentu bisa belajar banyak dan kemudian bisa recovery untuk kemudian mengulang dalam hal yang lebih mapan. Ya mudah-mudahan kita tentu berharap lah ya Gus Miftah sebagai penceramah yang potensial, yang baik. Dia kata Mas Islah tadi dia memang betul-betul menebarkan Islam yang rahmatan lil alamin kan, kayak gitu. Cuma gayanya memang seperti itu dia kan gitu. Meskipun sesungguhnya kita kan nggak setuju juga orang digoblok-goblokin di muka umum dibilang. Ya ini anggap teguran dari Allah supaya gitu. Dia mawas diri. Ya gitu. Ya mudah-mudahan. Jadi Gus Miftah tetap kembali lagi ke jalurnya berdakwah, tetapi yang goblok, yang lunte apa segala macam mungkin nanti ke depan akan dia tinggalkan karena apapun kan ini juga. Ya bagian dari ulama lah, bagian dari orang yang bisa berdakwah. Karena tidak banyak yang orang bisa berdakwah kan, kayak gitu. Jadi sekali lagi saya mengucapkan matur sekalangkong. Sebagai orang Jawa Timur sampean mesti bisa jawab. Eki depan. Matur sekalangkong, Mas Kiai Islah. Jadi nggak utusan khusus. Jadi utusan khusus Pak Camat. Matur sekalangkong, terima kasih sudah mampir di warung sate saya ini. Ini sate demokrasi, sajian tentang demokrasi. Satenya insya Allah enak. Kalau menurut saya ini sate nomor 1 di dunia. Karena yang nomor 2 tak suruh minggir semua. Udah nggak usah ikut lomba. Satu sini aja biar juara. Ini mohon maklum agak dingin. Nggak pakai gimmick ya? Enggak. Dan ini agak dingin. Karena belinya di tempat lain. Jadi sekali lagi terima kasih Mas Islah, Pak Kiai Zaim, bagi pemirsa yang sudah menonton acara Sate Demokrasi ini, ya jangan lupa dong subscribe lah sekali-sekali kan, kasih komen, kasih apa gitu, biar acara ini semakin seru dan kita juga selalu mendapatkan inspirasi untuk obrolan-obrolan berikutnya. Saya Cak Imam, pemilik warung Sate Demokrasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.